Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Yesi Budiarti MPD selaku dosen pengampu konsep IPS SD. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fatwa Pradita NPM 177, yang kedua dari Zal Muhaimin NPM 183, yang ketiga ada Novita Jayanti NPM 192, yang keempat ada Muhammad Hauzan Rizkullah NPM 203, dan yang terakhir ada Ibnu Salim Al-Hayu NPM 205. Yang pertama ada pengertian konsep waktu dalam sejarah. Menurut Kunto Wijoyo mencakup 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Konsep waktu terbagi menjadi 3, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lampau. Selanjutnya ada konsep ruang. Yang pertama, tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa adanya medium ruang. Jika kita berbicara tentang konsep ruang, maka tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa adanya medium ruang. Segala tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat atau lokasi tertentu. Lalu kemudian, adanya ruang memungkinkan kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Contohnya seperti sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah wilayah, dan lain-lain. Lalu, adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Kenapa? Ya jelas peristiwa itu terjadi di mana, kemudian peristiwa itu berlangsung di mana, lalu lokasinya jelas, dan sebagainya. Sehingga unsur-unsur di sini sangat penting dalam sejarah. Selanjutnya, konsep waktu. Perjalanan manusia tidak bisa lepas dari waktu. Karena setiap manusia itu hidup dengan menjalani waktunya. Lalu, masa lampau bukanlah suatu masalah yang final. Karena apa? Waktu itu tidak berhenti dan tidak akan tertutup, melainkan terus berproses dan mempengaruhi masa kini dan masa depan. Ketiga, konsep kesinambungan. Konsep kesinambungan yaitu waktu masa lalu sangat menentukan apa yang terjadi di masa depan. Sehingga di sini waktu sangat penting untuk kehidupan sejarah manusia. Nah, sekarang kita bisa membayangkan bahwa manusia dalam konsep ruang dan waktu, sejarah bahwa apa? Manusia adalah subjek penting dalam sejarah. Kemudian, ruang dalam sejarah adalah apa? Dia atau tempat mana peristiwa atau sejarah itu jadi. Sedangkan waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam sejarah, karena waktu itu, masa lampau itu tidak berhenti di situ saja, tapi pasti ada yang namanya faktor kesinambungan. Dia akan terus mempengaruhi masa kini dan masa depan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.